dirinya itu istriku selama ini. Dasar bodoh! Ya begitu, begituan. Dan itu juga perbuatan Nyonya. Apa ngomong? Kau ini aku sanggup bersamamu. Besok saya akan pergi dari rumah ini. Ibu saya pun sudah mati. Ini sudah keterlaluan. Aku sudah tahu kau tak akan sanggup. Tapi kedua sudah ragu. Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan-lakukannya. Jika udaranya tidak betul sekarang juga. Pergi! Ini adalah pementasan drama mahasiswa semester 3 di Fakultas di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi bakat aktingnya itu sudah tidak diragukan lagi, Kak. Wow, iya banget, Kak. Baru semester 3 udah mampu menampilkan teater yang menarik ini, Kak. Iya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, langsung saja join ke PBSI Umpri.
saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Oh, aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua kan paham dan tak semua katakan maaf, semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi, aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan bagi semua bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu dalam rangka tugas akhir mata kuliah pementasan drama mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung.
Yang terhormat Bapak Nur Faijal, Magister Pendidikan selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang kami hormati Dr. Ithar Magister Pendidikan selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kami hormati Dr. Siti Fitriati, Magister Pendidikan selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sekaligus dosen pengampuh mata kuliah pementasan drama. Yang kami hormati Bapak Wahid Fatur Rahman Syam, Magister Pendidikan Islam selaku dosen praktisi pementasan drama. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Wanawir, Magister Pendidikan, Bapak Solihin, Magister Pendidikan, Dr. Andal Lisdiana Kurniati, Magister Pendidikan, Ibu Dwi Fitriani, Magister Pendidikan, Ibu Rohmatul Soleha, Magister Pendidikan, Dr. Anda Ani Diana, Magister Humaniora, Dr. Feria Septianing Tias, Magister Humaniora, Ibu Umi Holida, Magister Humaniora. Yang kami hormati perwakilan wali mahasiswa dari kelompok Sankara Teater serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib penonton pada saat pementasan drama berlangsung. Tata tertib penonton: menjaga ketenangan dan tidak berbicara pada saat pertunjukan berlangsung. Tidak diperkenankan mengaktifkan nada dering handphone atau handphone disetting dalam mode hening. Selama pertunjukan berlangsung, diperbolehkan mengambil gambar, namun dilarang menggunakan flash. Tepuk tangan diperkenankan hanya di awal dan di akhir pertunjukan. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, Senja dengan Dua Kematian adalah naskah drama karya Kirjo Mulyo yang mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berantakan. Naskah ini menceritakan tentang Wijasti, seorang gadis yang hidup di lingkungan keluarga yang berantakan dan dibesarkan dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Wijasti bertahan di antara dua himpitan, yakni himpitan masa lalu dan masa depan. Ia berusaha bertahan dari semua kejadian di hidupnya. Senja di hidup Wijasti telah menghantarkan kepergian dua orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Wijasti tumbuh di antara puing-puing dendam dan pengkhianatan. Naskah drama ini dapat membuka pikiran bahwa di setiap sekitar kita ada beberapa yang menjadi korban dari problematika rumah tangga, dan sebagian besar korbannya adalah wanita. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan bersama pementasan drama persembahan dari Sankara Teater yang mengangkat lakon Senja dengan Dua Kematian karya Kirjo Mulyo. Selamat menyaksikan.
luar biasa servisnya malam tadi. Oh, tubuhnya yang indah itu memikat para pria. Dan kau ikat olehnya. Jangan sewot Pak Hadi. Tenang saja. Malam ini dia menunggumu. Lagi pula aku sudah bosan. Dia bukan selera lagi. Tapi tentu saja Pak Hadi masih ingin menikmatinya, bukan? Ayo pergi sana. Belum juga rasa menikmatinya. Mau sih mau. Tapi nafasku ini payah sekali. Jantungku seperti sudah bocor. Mau mampus barangkali. Jadi tidak mau begini. Lain kali sajalah. Padahal saya sudah mengatur agar sepanjang malam ini dia bersama Pak Hadi loh. Memang jantung sialan ini makin payah saja kalau terus-terusan berada di rumah. Tak tahan untuk merasakan sakit ini kan tak sembuh-sembuh. Kau tahu tidak, kemarin malam masa saya disuruh menunggu di luar sendirian? Macam detektif sedang menunggu penjahat saja. Sampai subuh dia tidak mau keluar. Dikiranya saya tidak bisa bayar apa? Tersembunyi. Rupanya kau yang bersamanya semalaman dan nyiksa aku di luar kedinginan. Hah? Sudahlah Pak Hadi, saya benar-benar tidak tahu. Lagi pula bicara dan keras-keras, macam tidak ada orang saya saja di rumah. Biniku sudah diangkut ke rumah sakit kemarin sore. Sore ini, Wijati sedang menjenguknya. Kalau dia ada di rumah, masa aku bebas berteriak-teriak macam orang edan? Jam berapa Wijati pulang? Paling sedalam. Mari, semalam mandi bersama ibunya. Mau jadi orang baik katanya. Terserah dia mau menganggapnya apa. Yang paling penting dalam hidup ini kan Pak, ya enggak? Rumah bagus pun kalau nggak ada uang ya buyang. Aku sudah bermimpikan tentang besar malam ini. Berapa padamu? Jangan mejeku. Sebutkan saja berapa. Aku menang kali ini. Penjudi mana? Yang tak yakin dirinya pasti menang. Belaka kau. Rumah ini boleh kau ambil sewaktu-waktu. Sang kamu, berapa harga rumah ini? Aku pun tak tahu. Sudahlah Pak Hadi, jangan anggap itu utang, biarkan tertimbun. Kita kan kawan baik, sahabat abadi, yang suka maupun duka. Neraka. Pasti ada maksud di balik perkataanmu ini. Sebutkan saja apa yang kau inginkan dariku. Wijasti. Cok. Ayolah Pak Hadi. Sudah lama aku menginginkannya. Menginginkan untuk apa? Untuk menjadi biniku. Brengsek. Sangka aku tidak tahu bahwa kau hanya ingin nari-nari di atas perawanannya. Hah? Belaka kau. Sumpah, aku sungguh-sungguh Belah sendiri. tidak bisa. Wijasti membenciku. Memangnya gadis mana yang tak membenci kau brengsek macam kau? Ayolah Pak Hadi, bantulah aku. Apa jaminannya kalau kau betul-betul tidak akan mempermainkannya? Penghormatan Pak Hadi yang mestinya saya junjung tinggi. Terus terang, kalau aku mau, aku sanggup merebut mahkota Wijasti dengan cara sendiri. Tapi aku mau ingin menemunya dengan cara damai. Bersenang-senanglah Pak Hadi, jangan anggap ini utang. Pakailah senyum kamu.
Kau lihat, Wijasti sudah datang. Cepat pergi. Nanti malam. Nanti banget. Gimana Ibu? Itu sudah bisa tidur. Tidak perlu lagi mendengar ayah gaduh malam-malam. Siapa yang membuat gaduh malam-malam? Bukankah ayah yang selalu mengganggu tidur ibu? Aku tidak gaduh kalau kamu tidak cerewet. Ayah sengaja membuat gaduh untuk mengusik ketenangan ibu. Padahal akan lebih baik jika ayah tidak berpulang sekalian. Oh iya, agar kau bebas bersengkrama melampiaskan nafsu dirimu bersama laki-laki itu. Hei, bagaimana hubunganmu dengan laki-laki lembek itu? Sumadijo, dia sama sekali tak pantas untukmu, lembek dan tak bisa berkelahi. Siapa yang mengatakan aku mencintainya? Kalaupun aku jatuh hati padanya, apa peduli ayah? Jelas, aku tak sudi kalian berdua berada di rumah ini. Dia tak akan sanggup punya rumah. Pekerjaannya saja sebagai jurtulis kecil. Ayah sangka aku mengharapkan rumah ini. Dengar, Wijasti. Tak ada yang bisa kuharapkan dari pemuda lebih macam Sumadijo. Kalau ayah ingin pergi, pergilah. Memang, aku akan pergi. Untuk apa menghanyutkan diri dalam nesta pemanca yang tak pernah mengharapkanku? Sakit-sakitan lagi. Memangnya ayah pernah memikirkan ibu yang selama ini terus-menerus dijerat sakit? Memangnya kapan ibumu memikirkan aku? Kapan ibumu sadar bahwa dirinya itu istriku? Selama ini, ia yang mencintai laki-laki bukan aku. Untuk apa mengharapkan seseorang yang berlaku demikian terhadapku? Untuk apa? Ayah sangka aku percaya perkataan itu. Ah! Sejak dulu kau selalu membela ibumu yang mengakibatkan kau membenciku. Ibu jatuh sakit karena memikirkan kehidupan ayah yang tak karu-karuan. Bukan. Kekacauan hidupku hanyalah kutukan atas dosa-dosa ibumu. Ibu petimu yang kau muliakan itu. Dengar, Wijasti. Kau tahu tak apa ingin aku memperbaiki hidupku di rumah tangga ini, tapi tak ada yang bisa kuharapkan. Bahkan kau lebih memilih laki-laki lebih pacar Sumadijo. Ternyata saja aku muak, benci. Sumadijo. Aku membawa ini untuk ibumu. Terima kasih Sumadijo. Marilah. Bagaimana keadaan ibumu, Wijasti? Tambah buruk. Sudah kubawa ke rumah sakit. Ayahmu juga tidak di rumah. Kau kan tahu bagaimana kebiasaan ayah. Kenapa selalu kau tanyakan? Ya, ibumu sedang sakit keras. Istrinya yang turut memikirkannya, bukan? Ibu memerlukan seorang suami dan aku perlu seorang ayah. Kami berdua perlu seseorang yang benar-benar dirinya tahu bahwa dia seorang suami dan seorang ayah. Kalau begitu, bagaimana kita kawin saja, Wijasti? Mungkin ibu akan girang hatinya. Dengar, Jo. Kebencian ayah kepadamu sudah tak terukur. Dia begitu benci akan sikapmu yang terlalu berperasaan, tidak suka pertentangan. Dan apalagi kau tidak suka bermain judi. Ya, aku memang tidak suka berkelahi. Aku tidak mau. Kalau begitu, aku akan senasib dengan ibuku. Perlahan-lahan mati dalam kelelahan. Tapi kita bisa pindah di rumah ini. Ibu tidak mau meninggalkan rumah ini dan aku tidak bisa meninggalkan ibu. Kau khawatir sudah kecil. Aku tak sanggup dia aku atur. Mungkin akan lebih baik kalau kita memutuskan dalam perkawinan. Anak-anak kita kelak
akan mengalami keadaan mengerikan macam dialami ayah dan ibuku. Mestinya kau berpikir sejauh itu. Tapi antara kau dan aku mengerti satu sama Luka lain. keluarganya sudah begitu parah. Apa yang bisa kau perbuat selain buah-buahan itu? Apa coba apa? Saat ini aku perlu seseorang yang sanggup mengalahkan ayahku. Seseorang yang bisa mempertemukan kembali ayah dan ibuku dan meneguhkan kembali rumah tangga ini. Memang sejak lama aku memikirkan kau. Tapi apa yang bisa berbuat? Apa? Ayo katakan, jangan diam saja. Ya, ayahmu itu kan orang tua. Jadi bagaimana mungkin aku bersikap keras padanya? Lihat ayahku datang. Cepat pergi. Sudah puas kau bercengkrama dengan laki-laki tak berharga itu? Macam apa laki-laki berharga itu? Yang bersifat laki-laki. Yang bersifat laki-laki itu macam apa? Ya, yang berani melawan orang yang hinanya. Apalagi? Yang berani bersikap jantan. Apalagi? Macam-macam lagi. Berteriak-teriak selagi istrinya sakit. Itu juga termasuk sifat laki-laki. Jadi, aku tak bermaksud tentang perasaan. Percayalah, Sumadijo itu sama sekali tak pantas untukmu. Aku semakin sadar untuk belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalamanku. Kau tahu betapa ingin aku memperbaiki hidupku dan rumah tangga ini. Aku memang tidak pernah memperhatikan ibumu. Sadar itu perbuatan jahat. Menyesal. Sudah 3 kali ayah mengaku menyesal. Dulu ayah menyesal hanya untuk merebut perhiasanku. Lalu kali ini aku kata, Justin, sekali ini saja aku tak bermaksud apapun. Aku hanya ingin menyembuhkan ibumu. Berjanji padamu, Justin. Yang pertama, tidak akan pergi lagi keluar malam-malam. Mabuk, berjudi, dan melacur. Yang kedua, aku tidak akan lagi berbicara kasar. Yang ketiga, aku akan mencarikan suami yang sanggup membahagiakanmu, Justin. dan itu bukan laki-laki yang baik macam Sumadijo. Begitu maksud ayah? Ya, macam Sumadijo. Aku udah lemah lembut dan tak punya keberanian. Lantas, Justin, jangan sangka aku ingin memaksamu kawin. Kau tergolong gadis yang cantik. Hanya kemiskinan memang telah membuat kita patah terus. Dan kau sama sekali sepadan dengan Sumadijo. Jadi jika kau memang mencintainya, aku tak akan menghalangi. Besok, aku akan pergi mencari pekerjaan. Kebetulan ada seorang kawan baik yang berbakti kerja. Dia seorang pemuda tampan dan suka menolong. oh iya, Saja bisa. ia sanggup membiayai ibu di rumah sakit. Ya, bahkan dia sering menyatakan juga. Apa ia menaruh perasaan kepadaku? Ya, Apa ia laki-laki jantan seperti yang ayah inginkan? ya, Berpendidikan baik. tentu. Bahkan pergaulannya sangat luas. Rupanya ayah memimpikan sesuatu yang mustahil terjadi. Justin, Biaya untuk ibu mesti segera disiapkan. tak jadi soal itu. Aku bisa meminjam lagi pada pemuda itu. Apa? Meminjam? Ya, meminjam lagi. Memangnya ayah telah berhutang kepadanya? Ya, dia telah banyak menolongku, menolong kita selama ini. Berapa hutang itu? Tenang saja, setelah aku ada uang, pasti akan aku lunasi. Bilang kau membantuku, Justin. Kau? Tentu aku mau membantu. Yang mestinya berusaha. Ya, bahkan aku tidak perlu bekerja jika kau mau. Lalu dengan cara apa aku bisa membantu? Hah? Bagaimana itu? Bagaimana ayah? Ayo katakan. Kau harus Dengan menjadi istri Karno. Karno masih bunga itu begitu maksud ayah. Artinya, aku harus menjual diriku kepadanya dan menjalani kehidupan bersama lelaki yang paling kubenci selama ini. Wih, Justin, rasa cinta tuh bisa tumbuh sering berjalannya waktu. Ayah sangka dengan begitu bisa menolong ibu dan rumah tangga ini. Justin, tolonglah. Tidak, itu hanya sekali dalam hidup seorang wanita. Bagaimana mungkin ayah mau menghancurkannya? Aku tak bermaksud menjalankan dirimu. Aku lagi mau menghancurkanmu.
Percayalah, semua ini itu demi kebaikan ibumu, demi kebaikan kita. Kalau kita bersaukan, dan apa salahnya kita mencoba sesuatu yang orang lain tidak mencoba? Tidak akan berbuat sekeji itu. Hei Jakti, memang sudah jauh perbedaan perbuatan begitu antara sebelum dan sesudah kawin. Itu sama sekali tak berubah apapun. Dan yang paling penting, saya juga akan mengaminimu. Kamu kosong. Tidak ada perbuatan suci yang begitu mudah mengobrol kesuciannya. Aku pergi sekarang juga. Aku tak mau mengorbankan diriku hanya untuk seorang yang berwatak kejam macam ayah. Aku tak mau mengakui ayah mulai sekarang. Memangnya siapa yang pernah mengatakan kalau aku ini ayahmu? Hah? Harga macam apa kalau udah punya macam gini ya? Sudah, percuma aku berorong tulanganmu. Ardiman, di mana kamu? Ada apa ini? Saya mencari saudara Kardi. Dia telah menipu saya berkali-kali. Siapa Anda? Duduklah. Saya Nyonya Surtini. Surtini, silakan duduk. Sudah saya katakan, saya mencari Tuan Kardi. Dia telah menipu saya. Duduklah. Kamu ini apanya Tuan Kardi? Oh, istri bontotnya ya. Saya penunggu rumah ini. Duduklah. Pasti kamu anaknya. Lantas, di mana istri Tuan Kardi? Duduklah, tahunya dari sini. Berlakulah sabar, Nyonya. Saya harap Nyonya tahu Tuan Kardi tidak pernah pulang ke rumah ini karena kami membencinya. Duduklah. Tapi ia telah menipu saya. Bagaimana dia menipu Nyonya? Dia menipu saya dengan mengatakan sudah tak istri, mengaku mempunyai perusahaan, lalu meminjam uang saya. Sampai sekarang kamu suami itu, dia 3 kali menyanggupi akan mengabdi saya, tapi tak pernah ada bukti. Padahal apa? Padahal dia melakukannya berkali-kali sampai saya mempunyai anak dan malu menjadi perhubungan tetangga. Dasar bodoh! Ya begitu dan itu juga perbuatan Nyonya. Tapi dia terlalu sekali terhadap perempuan. Dia juga telah menipu kedua saudara saya dengan mengatakan baru saja kehilangan istrinya dan merasa kesepian. Akibatnya kami jadi saling cemburu sesama saudara. Dasar buaya! Sudah tanah masih ngos-ngos
pulang, tidak ada gunanya ditunggu. Saya tahu dia pulang tadi. Ada orang yang kemarin. Pulang kalau mau. Juga rupanya kamu. Saya hanya minta Nyonya pergi dari rumah ini karena saya tidak punya waktu untuk Nyonya, karena saya tidak ada urusan dengan Nyonya. Saya akan menunggu sampai dia pulang. Pulang? Saya akan mudahi mukanya jelek itu. Puaskanlah. Saya akan menikahnya jika perlu. Nikahlah kalau pulang. Karena benar sama dia, kamu jangan ikut-ikutan. Dasar anak sama bapak sama saja. Kamu simpan di mana kamu? Hah? Pantas ya? Tunggu saja. Oh, kamu anak Kadiman juga. Pantas, kamu tak sudah dipandang. Selimukan. Kira-kira tanya kamu sedini. Hah? Kamu yang lihatku pakai pantat dan bukan pakai tunggul. Dan bukan siapa yang kau bilang tak sedap dipandang pantat, ha? Bilang mata, bukan pantat. Mata dan pantat beberang set macam kamu sama saja. Dari segi apa kau mengaku sebagai anak Kadiman, ha? Mukamu mepet apa dia? Sudah. Tidak ada keturunan Kadiman laki-laki brengsek itu di sini. Pergi kalian. Mau apa kau kemari? Ayahmu sudah cerita tentangku. Iya. Kau seorang yang berbudi. Ya, begitulah aku. Syukurlah kalau kau telah mengetahuinya. Aku sudah tahu semua rencanamu dan rencana ayahku terhadapku. Bagus. Tapi kau jangan salah mengerti akan niatku. Masa aku tega berbuat yang kurang ajar terhadap perempuan? Oh, jadi benar. Apa yang belum kau katakan? Aku ingin pergi menengok ibumu. Sangkamu ibuku akan senang jika kau menengok. Dia tidak menyukaimu sejak tahu banyak tentang brengseknya kau terhadap keluarga ini. Maka dari itu, aku minta maaf. Aku sungguh menyesal. Nampak sekali kau tidak pernah membujuk seseorang. Kau memang sudah biasa berebut sesuatu dengan membelinya. Dulu aku memang sering membujuk seseorang, bahkan membelinya. Tapi kali ini tidak, Wijasi. Aku sungguh-sungguh. Aku membutuhkan seseorang yang mengerti akan hidupku. Aneh, kau bisa menerka bahwa aku mengerti kehidupanmu Siapa bilang kau yang maksud? dari caramu menatapku. Pokoknya, besok kita berdua pergi menangimu. Lantas, kita pergi dari kampung halaman dan menginap di suatu tempat yang jauh di sana dengan segala kemewahan dan kenyamanan. Ya, kalau kau mendaki, Dengan begitu, kau leluasa mencapai keinginanmu terhadapku. jangan meremehkan aku. Kau menaruh perasaan terhadapku. Bukan prasangka kalau nyatanya memang begitu. Aku sudah tahu semuanya. Memperdayaku adalah tujuan utamamu. Mungkin ada desakan dendam yang menyelinap dalam hidupmu dan rasa sakit hatimu terhadap orang lain. Dan kau tak sanggup membalasnya. Atau mungkin karena cintamu tak dihargai, karena cintamu itu rendahan. Apa salahku hingga kau menjadikan aku sebagai korbanmu? Apa? Tidak, itu tidak benar. Itu terkutuk. Tapi dengar, Wijasti, kalau hanya untuk membalas perasaan sakit hati karena tersinggungnya ucapanmu, penilaianmu terhadapmu, tidak kau menyesal. Aku sanggup menidurimu dengan bengis. Kau benar-benar akan berebutku sesuatu yang hanya sekali dalam hidup seorang wanita. Aku tahu mengapa kau begitu keji menilaiku. Karena kau merasa terganggu. Dan karenanya kau berbuat seperti itu untuk mendapatkan hasil. Atau karena kau tak pernah mendapatkan penghargaan laki-laki. Itu sebabnya kau tudingan secara kejam untuk mendapatkan penghargaan besar dari aku. Terima kasih. Sebuah tamparan yang manis. Kau seolah melanjangiku hanya agar seluruh dunia tahu bahwa kau tak bermaksud memperdayaku. Ya, karena kau amat kepada Apa maksudmu? tunjukkan bahwa kau menghargai bukan perasaanku. Sebuah tamparan yang manis harus dibalas dengan perbuatan yang manis.
puas kau mencabik-cabik harga kewanitaan. Jangan bilang bego. Kau jangan menikmatinya. Ya, aku menikmati kehancuranku. Ya, kita berdua telah merenggut keadaan semesta. Kau jangan ingkarinya. Tak ada pilihan bagiku selain menyelinapkan hidupku dalam desakan dendam dan nafsu jatuh. Apa maumu? Kau ini aku. Aku sanggup hidup bersamamu. Kau mainkan itu? Itu kau lakukan kalau kau sungguh laki-laki. Kenapa mesti? Kau sudah berjanji seperti katakan ayahmu. Buat apa berjanji dan bersungguh-sungguh terhadap anak penipu, penjudi, dan rusak perempuan? Jangan kau bawa ayahku. Tapi kau memang anak sikap Dimas Buaya tua itu. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Dengar, sekarang aku ceritakan yang sebenarnya. Ayahmu itu buaya, kekasihku telah dirusaknya, dan dia seakan tidak pernah beban apa-apa. Kehancuran kekasihku adalah kehancuranku. Jadi, jalan terbaik untuk membalasnya adalah dengan melemparnya ke lembah nista seperti sekarang ini. Karena dia tahu bagaimana rasanya dalam bentuk saya. Sang kamu, aku sayang padamu. Tidak, lihatmu kamu saja aku sudah muak anak terbaik muka si buaya tua itu. Sekarang, bagaimana mungkin kau meminta harga lebih? Padahal darah sampah itu mengalir deras di sudut itu. Sang kamu, kau bisa membawa dirimu ke tempat yang lebih baik. Oh, sungai yang berasal dari mata air kan kamu? Kau tidak tahu siapa aku sebenarnya. Semua orang tahu. Kau anak sejarah kau itu. Apa kau melihat sendiri bagaimana aku dilahirkan oleh seorang ibu yang bersuamikan Kardima? Kalau begitu, lebih buruk kodratmu sebagai anak kedelapak, anak haram. Anak buaya atau anak haram, siapa yang peduli? Kamu suka seseorang tidak ditentukan oleh kodratnya. Siapamu peduli itu? Aku pergi. Tidak sih, tidak Wijasti. Saya malah menjadi takut sekarang.
Guntingan tetangga semakin santer. Kenapa masih takut? Tentu saja saya takut. Bagaimana kalau saya dipaksa kawin? Bukankah itu yang Nyonya inginkan? Tidak, Wijasti. Bila kau menolong aku, Wijasti. Hanya urus saja sendiri. Oh, tolonglah, Wijasti. Kawinlah. Tidak, Wijasti. Nanti malam pasti mereka akan berbondong-bondong untuk mengawinkan saya. Kawinlah. Tidak, Wijasti. Kamu tidak bisa berdiam diri begitu saja. Bagaimanapun Kardiman itu ayahmu. Dengar ya, Kardiman bukan ayah saya. Nyonya boleh usir dia atau kawin dengannya. Jangan harap saya mau menengoknya sekalipun. Sampaikan kepadanya. Kamu mestinya malu, Wijasti. Jelek-jelek begitu ya masih ayahmu. Dia bukan ayahku. Besok saya akan pergi dari rumah ini. Ibu saya pun sudah mati. Jadi tidak ada lagi urusan saya di sini. Wijasti, Urusan dia Nyonya. Dia harga setimpal yang harus Nyonya bayar. Wijasti, Kenapa masih menunggu? saya takut. Saya malu tetangga basah. Kalau begitu, panggil orang-orang untuk mengusir dia. Tapi kasihan Mas Kardi. Apa maunya? Tolong saya, Wijasti. Wijasti. Oh, ini si mata pantat yang dulu memaki-maki saya. Mau apa lagi kemari? Iya, saya yang bermaki-maki saudara. Karena saya tidak tahu. Maafkan saya, Mas. Ya sudah, tidak apa-apa. Kenapa menangis? Mas Kardi, ayah Wijasti sakit keras. Sudah 2 malam di rumah saya. Saya kerepotan merawatnya, Mas. Lalu bagaimana saya menolongnya? Bawalah Mas Kardi ke rumah, Mas. Untuk sementara saja. Selama ia sakit, setelah itu mari kita pikirkan sama-sama, Mas. Ya sudah, kita bawa saja ke sana. Baiklah, Mas. Oh ya, nama Mas tadi siapa? Sumadijo, Bu. Wah, Sumadijo. Nama yang indah sekali. Artinya, setia menolong orang. Tidak macam Wijasti. Tentu tidak sama antara aku dengan dia. Dia baik budi. Rawatlah dia agar kau dapat hadiah anaknya. Tapi ketahuilah, sekarang aku bukan anak Kardiman lagi. Kenapa kau ini? Kau tidak boleh aku melayang. Dia bukan ayahku. Kau harus tahu itu. Kau kesurupan ya? Aku menolongnya di kau. Jangan mengharapkan sesuatu dariku. Dan aku tidak percaya perkataanmu itu benar. Setelah kau tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak peduli dengan riwayatmu. Bahkan ketika kau telah mengalami sesuatu apapun. Oh ya? Aku ingin menguji kelaki-lakianmu. Kemarin malam, aku telah tidur bersama Karnowo. Sekarang, sanggupkah kau membuktikan ucapanmu? Kau tidur dengan dia? Iya! Tidur dalam hati lu? Iya! Ini aku sudah bukan perawat lagi. Dan ini sudah keterlaluan. Aku sudah tahu kau tak akan sanggup. Tapi itu di luar batas perkataanku. Tidak ada seorang pun yang sanggup memegang kata-katanya kalau dia bukan seorang perempuan dan laki-laki sejati. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Mas, tunggu Mas. Bagaimana dengan Mas Kardi? Harapkan ini Sutini menolakku setelah tak beruang dan tanpa daya. Kau harapan satu-satu.
kesalahan kau, ibumu, dan diriku sendiri. Semuanya telah berlalu. Kamu pergi begitu saja setelah memperkosaku. Dia pergi setelah menceritakan riwayat kotamu sebagai manusia jahat. Dasar laki-laki tak bernurani. jadi aku tahu aku harus menuai segala pekerjaanku tanpa seorang pun yang sudi memaafkan. Aku harus terima kodratku ini. Semalam aku benar-benar menjadi teman-teman yang suka busuk dan mengerikan. Aku harus melewati masa akhirku tanpa seorang pun di sisiku. Tidak ada yang bisa dimaafkan dalam kehidupanmu. Justi, beri aku sedikit ketenangan sebelum diriku menjadi sulung neraka. Maafkan aku. Penderitaan aku dan ibu tidak bisa ditebus dengan satu kata maaf. Apa arti kehadiranmu? Apa? Aku akan senasib dengan ibu. Aku akan kawin hanya untuk menutupi aib dan makan hati karena suami tidak bisa mencintai. Itu warisan berharga darimu. Oh. Sudahlah, pergi kau dari hadapanku sekarang juga. Pergi. Semua tinggal, Justi. Ayah. Justi, Mau apa aku kembali? Belum puas cabik-cabikmu. ayahmu membisikan sesuatu padaku. Kau bukan anaknya. Aku datang kemari untuk meminta maaf. Aku diberikan dendam. Simpan dendammu sampai busuk. Kumohon Justi, kamu maafkan aku. Kau seorang yang sanggup membuatku mengambil jalan sendiri. Justi, Jangan mendekati aku. aku hanya ingin memberikan selembar kertas yang dititipkan oleh ayahmu. Baca lu Justi. Dia saat ini selalu perbuatannya. Pergi kau dari hadapanku sekarang juga. Bagaimanapun aku laki-laki, aku harus menebusnya. Sekarang bertanggung jawab. Pergi. Sudikah kau menikah denganku? Pergi kau dari hadapanku sekarang juga. Wijasti, jika kau tahu, dulu ibumu hampir gila dan ingin mengakhiri hidupmu karena kelakuan ayah kandungmu yang tak bertanggung jawab. Jika aku tidak menolong ibumu dengan cara menikahinya, mungkin kau tidak akan ada di dunia ini. Setelah kau lahir pun, ibumu tak peduli denganmu, mengacuhkanmu, bahkan tak menganggap kau hadir. Tapi aku, ayah tirimu, yang kau anggap brengsek dan tak berharga, dengan susah payah aku membesarkanmu. Maaf, Wijasti, mungkin perlakuanku selama ini terkesan mengacuhkanmu. Tapi ketahuilah Wijasti,
Aku menganggapmu seperti anakku sendiri, walau kenyataannya kau bukanlah darah dagingku. Aku sudah tak tahu hidupku akan bertahan berapa lama. Mungkin hanya secari kertas ini yang bisa menyampaikan apa yang belum sempat kusampaikan. Selamat tinggal, Wijasti. Aku menyayangimu. Puisi terakhir untuk Ayah, karya Tinta Kelam. Teruntuk Ayah yang kini senyum, tak bisa lagi kulihat, tawanya tak bisa lagi kudengar, peluk hangatnya tak bisa lagi kudekat, nasihat bijaknya tak bisa lagi terucap. Detik ini segalanya tetap hadirmu rapi terbingkai dalam satu baringmu. Ini telah selesai tugas-tugasmu serta kewajibanmu memikirkan aku anakku. Ayah, lelah dan letihmu yang berderang kini sudah tak lagi kau rasa di balik genangan kain putih bersih tanpa noda. Belum sempat ucapkan maaf dan terima kasih, jiwamu pergi misalkan kenangan yang tak lagi terulang. Kesini ini bercampur luka, tangis ini bercampur pilu, semuanya terasa seperti mimpi. Maaf jika kali ini aku menangis kepadamu. Lagi ikhlas, apakah tanganmu basuh air mataku tidak? Ayah, maaf jika kali ini tulangku seakan rapuh dan tak berdaya di hadapanmu. Aku hanya ingin memastikan apakah engkau beranjak dari tidurmu untuk menopangku atau tidak, seperti yang kau pernah lakukan padaku. Aku bisa percaya bahwa selama-lamanya kecewa.
Maaf jika aku belum sungguh bahagia. Maaf ayah. Terima kasih cinta saat jantung untuk membahagiakanmu. Terima kasih atas semua jasa yang tidak pernah terbalaskan untuk membahagiakan. Semoga yang kuasa cinta akan kau bisa sudah jadi kalian salah satu penghuni jannah bersama para malaikat-malaikatnya. Demikianlah penampilan dari Sanggara Teater. Beri tepuk tangan yang meriah. Marilah kita sambut bersama para pemain dari lakon Senja dengan Dua Kematian. Huaisi Hulwa Azara sebagai Wijasi, Bagus Primadia Laksana sebagai Kardiman, Jeffrey Kurniawan sebagai Karno, Hafid Rizky Melani sebagai Sumadijo, Yunita Helma Putri sebagai Surtini, Putri Yuris Olivia sebagai Sekretaris Produksi, Irli Aditya Putri sebagai Bendahara Produksi, Aldi Wahyu Saputra sebagai Humas, Rosa Aliaida sebagai Kru Konsumsi, Windy Kristiani sebagai Dokumentasi, Keila Azhara Malaika sebagai Penata Properti, Resti Juliana sebagai Penata Rias, Deka Liona Agustin sebagai Penata Busana, Suga Adi Saputra sebagai penata musik, Bestia Ningrum sebagai penata cahaya, Ayu Septiana sebagai penata panggung, Rizka Sari sebagai stage manager, Haji Jalinka Pertiwi sebagai pimpinan artistik, Indah Anisaida sebagai asisten sutradara, Ulfa Deananda sebagai sutradara Sanggara Teater, dan saya sendiri sebagai Master of Ceremony Rafiq Afganian. Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa syukur kepada Allah
dan ucapan terima kasih kepada keluarga yang telah mendukung kami, baik berupa materi maupun moral. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Dr. Izhar Magister Pendidikan, Kepala Dosen Pengampu Mata Kuliah Pementasan Drama, Dr. Siti Fitrani Magister Pendidikan, serta mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terus selanjutnya yaitu penyampaian kesan dan pesan. Untuk kesan dan pesan yang pertama kepada Dr. Enda Wisdiana Purnati, Magister Pendidikan di sini. Nah, ini kemudian pesan-pesan tentu untuk yang akan datang. Ini harapan saya lebih bagus lagi. Ini ada berapa grup, Bu? Dua doang ya? 2 grup. Nah, berarti ini besok jangan kalah seru ya untuk grup yang berikutnya. Nah, itu harapannya. Pemainnya kan beda dengan ini kan? Pemainnya kan? Ya, termasuk semua kru tadi kan berbeda semua ya. Jangan pernah merasa berpuas ya. Setelah selesai dari sini, kita sudah masuk dalam puncak letihnya kita berkarya gitu kan. Katanya setelah selesai kita dengan urusan yang letih, segera lanjut lagi ke urusan yang berikutnya ya. Untuk saudara sukses semuanya, untuk semua teman-teman kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk yang sudah tampil dengan sangat luar biasa ya, untuk mahasiswa semester 3 ya. Saya sangat terharu pada anak-anak ini, luar biasa Bu. Dari awal motivasi untuk belajar, motivasi untuk tahu terhadap seni pertunjukan ini luar biasa. Nah itu yang membentuk akhirnya mereka menjadi seperti ini tadi. Mudah-mudahan kalian nanti ke depannya bisa mengaplikasikan, karena ini adalah calon-calon pendidik, bisa mengaplikasikan di tentunya kalian lulus, dan harapan Bapak kalian bisa lebih melanjutkan lagi perjuangan terutama untuk seni pertunjukan ya. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Saya Wafiq Afkarina selaku pembawa acara sekaligus mewakili kelompok Sangkara Teater memohon maaf kepada hadirin sekalian apabila terdapat kesalahan, kekurangan, kekeliruan atas pementasan drama dengan lakon Senja dengan Dua Kematian karya Girjamno, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat menggantikanmu. Sampai kini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku yang buatku tak sadar bahwa kau bukan lagi milikku. Walau hati tak akan pernah dapat melupakan dirimu, dan tiap tetes air mata yang jatuh kuatkan rinduku pada indahnya. Oh iya iya. Pada injanya duka Ibu-ibu. Iya. Malah Mas. Ini muka-muka cantik. Oke, bismillah. Sukses semuanya.